Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk anggota kelompok 3 ini, 1. Ibu Febri Ria Hastuti, 2. Muhammad Murtado, 3. Risa Audinitami Putri, 4. Zulfianto. Mari kita jawab untuk situasi 2 kelas SD. Di sini saya akan memaparkan singkat tentang situasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan selaku guru sekolah dasar. Sumber daya belajar yang disiapkan oleh Pak Dermawan adalah 1. Sebuah poster, 2. Berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan, sebagainya. Yang dilakukan selanjutnya, Pak Dermawan melakukan awal pembelajaran dengan menjelaskan kepada semua peserta didik, kemudian meminta murid-murid mulai bekerja dalam kelompok, dan kemudian Pak Dermawan menjelaskan kepada murid 1 minggu tersebut dan mempunyai target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Untuk situasi yang ke-9 adalah selama proses yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, Pak Dermawan melakukan atau memastikan untuk mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Selanjutnya Pak Dermawan juga melakukan penilaian pengetahuan sejauh mana murid-murid memahami materi tersebut. Dengan apa? Ya, dengan berbagai pertanyaan. Pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawab. 1. Kesiapan belajar, yaitu membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka, memberikan penjelasan kepada semua murid tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci lewat proses tanya jawab, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid. 2. Minat belajar, menyiapkan berbagai macam sumber belajar, yaitu poster, diagram organ pencernaan, buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, artikel, komik sains, video singkat organ pencernaan, kartu pencernaan. 3. Profil belajar, Pak Dermawan memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual, mengamati poster, membaca buku bacaan, komik, melihat gambar, menonton video. Untuk auditory, mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Dermawan. Kinestetik, mewawancarai petugas UKS. Untuk jawaban yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran yang digunakan Pak Dermawan yaitu dengan 1. Pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu Pak Dermawan mempersiapkan berbagai macam bahan materi seperti poster, kartu pertanyaan, diagram, buku bacaan sains, artikel, komik, dan video. Yang 2. Pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu memberikan penjelasan, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca murid. Pak Dermawan melaksanakan observasi dan memantau murid dalam proses pembelajaran, membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu menilai variasi hasil kerja tiap kelompok murid. Misalnya, murid membuat dan menjelaskan alur pencernaan dalam diagram alur sederhana, membuat cerita narasi tentang alur perencanaan dan kosakata lebih variatif,
cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan dan kosakata yang lebih sulit. Untuk jawaban nomor 3, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment, di mana murid-murid yang berkemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariatif. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentu sudah lebih sulit. Kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Dermawan lakukan, bisa kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk dilakukan guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran beranjak dari kebutuhan siswa sehingga potensi tercapainya tujuan belajar lebih besar karena sesuai dengan minat dan profil belajar, sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Penilaian menjadi hal yang penting juga, di mana Pak Dermawan melaksanakan penilaian berjenjang atau tier assessment untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Demikian pemaparan kami, ruang kolaborasi modul 2.1. Terima kasih, kami dari kelompok 3. Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.